A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Zikro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita kemarin sedang membicarakan tentang ini ya, mausuf sifah, itu namanya mausuf sifah. Assalamualaikum, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita pelajari ini namanya fragmen mausuf sifah. Nah, SJGT, status, jumlah, gender, dan tipe. Mausuf sifah yaitu sifat dan kata benda. Kata benda dan sifatnya. Kata benda dan sifat. Iya. Kata benda dan sifatnya. Kata benda dan sifatnya. Gimana ya, nggak usah kata benda, isem begitulah. Isem ya. Isem dan sifatnya. Nah ini keempat ciri isem, status, jumlah, gender, dan tipe. Harus sama. Nah ini contohnya seperti yang kita bahas kemarin. Muslimun, statusnya rofa, satu, maskulin dan umum. Artinya muslim ya. Shalihun, sama rofa, satu, maskulin dan umum. Jadi kalau digabungkan dua kata ini, muslimun, shalihun, artinya muslim yang baik. Kita kembali lagi ke bahasa Indonesia tentang kata sifat dan ini kata isem dan sifatnya. Contohnya kemarin yaitu rumah besar. Ada lagi anak pintar. Gadis manis. Lagi kemenangan besar. Nah ini ya. Apalagi ya yang ada di dalam Al-Quran itu. Coba buka bukunya, mausuf sifah halaman berapa? Halaman 26 ya. Perkataan yang berat. Nah ini sebelumnya kita perhatikan. Rumah besar. Yang mana isemnya, yang mana sifatnya? Isemnya rumah. Besar sifat. Oke. Anak pintar. Zikru, mana isemnya, mana sifatnya? Anak.
Si isem pintar sifat. Oke. Kita punya satu nih, ada Kak Nurca, ada Bunda Zuraida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Oke. telat. Nggak apa-apa, kita baru mulai, Bunda. Kak Nurca, gadis manis, mana isemnya, mana sifatnya? Isemnya gadis, sifatnya manis. Oke. Bunda Zuraida mau coba? Boleh? Maaf Oke, kalau salah ya. nggak apa-apa. Silakan. Kemenangan isem, besarnya sifat. Betul sekali. Nah, di sini kita semua ada satu kesamaan. Apakah itu apa kesamaannya? Yaitu isemnya datang duluan, diikuti dengan sifatnya. Iya. Ya, isem dulu, baru sifat. Seperti contoh yang kemarin, muslimun sholihun. Nah, muslim isemnya, sholihun sifatnya. Jadi isem baru kemudian sifat. Dan ini sama semua statusnya rofa, ini rofa. Jumlahnya 1, ini 1. Gendernya maskulin, ini maskulin. Tipenya umum, ini juga umum. Jadi keempat cirinya sama. Begitu kalau kita mau membuat kata sifat di dalam bahasa Arab. Ada perbedaan sedikit di dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, apa yang barusan kita diskusikan ini, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Oke. Kak Nurca, oke. Bunda. Siap, lanjut. Oke. Semuanya oke. Assalamualaikum, Kak Laksmi. Waalaikumsalam, Kak. Oke. Jadi ada satu perbedaan, sedikit perbedaan di dalam bahasa Indonesia. Ketika kita membuat kata sifat seperti ini, menyematkan kata sifat seperti ini, seringkali kita tambahkan kata yang. Yang. Rumah yang besar. Anak yang pintar. Gadis yang manis. Kemenangan yang besar. Nah, ini di dalam bahasa Arab tidak ada yangnya ini. Ini kan hanya 2 kata. Tapi dalam bahasa Indonesia seringkali kita tambahkan kata yang. Tapi kadang tanpa tambahan kata yang juga sudah cukup. Misalkan rumah besar, oh iya berarti rumahnya besar. Seringkali membutuhkan kata yang. Itu ya teman-teman. Ini hanya perbedaan dalam bahasa Indonesia saja. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab karena ini kadang yang ada kata yang dalam bahasa Indonesia sebenarnya tidak ada bahasa Arabnya. Begitu pula sebaliknya. Kadang ada bahasa Arabnya tetapi tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini. Jadi nanti jangan rumah yang besar. Loh, Hana ini mana yangnya dalam bahasa Arab? Ya memang tidak ada. Memang aturan dalam bahasa Indonesia seringkali menambahkan kata yang. Tapi tidak dalam bahasa Arab. Itu ya perbedaannya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau kira-kira oke semua,
Em, wow, mahasiswa ini tidak ada cari-cariannya ya. Oke, kalau begitu kembali lagi ke ta'awudz dan basmalah. Itu oke semua, ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke. Oke ya. Ini kita sudah apa itu namanya? Mengidentifikasi jar wa majrur. Bi huruf jar, lafzul jalalah majrur. Jadi jar wa majrur. Min huruf jar, asyaiton Majrur. jadi jar wa majrur. Sekarang Hana mau tanya. Teman-teman boleh ditulis jawaban masing-masing atau boleh diingat di kepala masing-masing. Asyaitani. Statusnya apa sih? Rafa. Iya. Statusnya rofa. Kemudian habis status jumlah. Berapa jumlahnya? 2. Karena A nih. Makanya ketika menentukan status harus ditanya apa dulu? Kombinasi dulu atau akhiran suara dulu? Akhiran suara. Akhiran kombinasi. Tanya, ini akhiran kombinasi atau enggak? Itu akhiran kombinasi. Akhiran kombinasi. Oke, kalau menurut teman yang lain bagaimana? Iya, kombinasi dulu. 2. Berarti nih, karena itu rofa. Iya. Tapi ini ada min. Dan ini udah majrur, udah jar teman-teman bilang kan? Karena terinfeksi min. Oke. Bingung ya? Kedengarannya seperti ani, apa namanya, akhiran kombinasi, tapi terkadang ani, nunnya ini bagian dari kata tersebut. Teman-teman ingat, Hana pernah menjelaskan Nu'man. Nama Ustadz Nauman itu kalau bahasa Arabnya Nu'man ya. Oh, sorry. Nu'manu. Dia tidak berat karena dia tidak tebal karena dia nama bukan Arab. Jadi setengah fleksibel. Makanya Nu'manu bukan Nu'manun. Nah, kembali lagi ke sini. Nun ini bagian dari nama Ustadz. Karena kalau kita hilangkan nun, ingat ya teman-teman, untuk menjadikan isem tipis, kita bisa melakukan 2 hal. Yang pertama menghilangkan tanwin, yang kedua menghilangkan ekstra nun. Nah, kalau ini bukan bagian dari kata, kita hilangkan nunnya, namanya bukan Nu'man lagi. Jadi Nu'ma. Jadi tinggal Nu'ma, jadi udah beda. Nah, dalam hal ini, nun adalah bagian dari kata tersebut. Bukan ekstra nun. Ya, betul. Tunggu dulu. Biar lebih afdol. Harun. Harun itu panjang ya, H-nya. Nah, nun bagian dari nama ini. Bukan ekstra nun. Karena kalau kita hilangkan ekstra nun jadi Haru. Loh, bukan Nabi Harun lagi. Namanya siapa? Beda lagi, ya kan? Di sini bukan ekstra nun. Gimana teman-teman?
Bisa dimengerti? Mengerti. Ya, iya ngerti. Nah, sama dengan kata asyaitani. Di sini nun bukan ekstra nun. Ini bagian dari katanya. Semua ini. Asyaitan. Dalam bahasa Indonesia kan syaitan. Lah kalau kita hilangin nunnya, Saito. syaito. Siapa itu syaito? Pemeran Ultraman. Wah, pemeran Ultraman, kata Zikru. Zikru lucu. Iya. Jadi, tidak semua ya. Nun itu ekstra nun. Bagaimana Jadi Kak, kita? saya mau tanya Kak, jadi mina syaitoni kenapa nggak na atau nu? Karena ada minanya itu tadi ya. Betul. Nah, dari sini kita tahu. Oh, ini ni karena ada huruf jar. Mina. Karena ada huruf jar. Nah, Ya. ini kan sudah pasti jar ya kan? Karena terinfeksi huruf jar. Iya. Nah, kalau teman-teman bilang ini kombinasi, ani rofa. Bukan jar. Ya kan? Berarti 1 jumlahnya. Betul. 1. Cuma 1 aja. Kalau ani kombinasi kan, tapi dia rofa untuk rofa. Sedangkan ini udah jar duluan karena terinfeksi min. Harusnya jar. Dan jar i ya berarti itu seperti kata Bunda akhiran suara. Kalau akhiran suara jumlahnya 1. 1, betul. Sekarang gendernya. Maskulin. Betul. Maskulin. Gendernya maskulin. Karena tidak ada ciri-ciri feminin. Tidak ada tamar buta. Tidak ada tamar buta, kata Zikru. Tidak ada di halaman 12. Apalagi tidak alif mamdudah. Tidak ada alif maksurah. Bukan anggota tubuh yang berpasangan. Bukan broken plural. Apa namanya? Jamak tidak berpola. Jadi tidak ada ciri-ciri feminin, makanya dia maskulin. Nah, sekarang tipenya Alif lam. Mhm. Jadi dia khusus. Betul. Iya, khusus. Mantap. Zikru juga betul. Ar-rajimi status. Status ar-rajimi. Jar. Oke. Kemudian jumlah 1. Gender maskulin. Gender maskulin, tidak ada ciri-ciri feminin ya. Ya. Tipenya Khusus juga. khusus ya. Kenapa khusus? Alif lam. Alif lam. Iya, karena ada alif lam. Oh, berarti ini apa namanya? Semua sama? Sifa ya. Mausuf Iya, kalau sifa. sama namanya mausuf. Sifa. Nah, Hana mau kasih tanda di sini untuk mausuf sifa, warnanya biru aja deh. Oke. Ya, biru. Sekarang hampir 100% teman-teman udah memahami gramarnya. Ta'awudz ya. Udah terbongkar. Udah bisa menjelaskan, oh ini jar wa majrur, oh ini mausuf sifah. Asyaiton artinya apa? Setan. Ya, setan. Nah. Ar-rajim Yang terkutuk. terkutuk. Ya kan? Terkutuk. Jadi asyaiton ar-rajim setan yang Terkutuk. Hey, alhamdulillah. Ya kita memang udah sering karena ada artinya. Sering
Ini dipakai sehari-hari ya, tapi sekarang kita tahu prosesnya. Oh, kenapa ini diterjemahkan seperti ini. Oke. Sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu huruf jar Ya. kemarin ya. Ya. Kemudian ismi, jarnya, jadi jar wa majrur. Kemudian ismi tipis, tidak ada al, diikuti jar, jadi ini idhofah. Makanya warna hijau kita kasih tanda. Sekarang lafzul jalalah dulu. Kata Allah ya, lafzul jalalah. Statusnya apa di sini? Jar. Jar. Oke. Jumlahnya 1. 1. oke, jangan sampai salah ini. Masa Aduh, dosa. Ya. Dosa. nanti pindah tempat sholatnya. Ya, bahaya. Gender. Mas. Ini. Iya. Layo. Tuhan punya gender? Ya Enggak. Enggak sih, tapi karena apa tadi ya apa tadi namanya? Jalalah. Lafzul jalalah. Semua kata dalam bahasa Arab punya gender, tapi bukan berarti itu apa ya jenis kelaminnya. Jangan bingung. Ini hanya dalam grammar ya, dalam tata bahasa. Kemudian tipe Khusus. khusus. Karena udah Allah ya, maksudnya kan udah tertentu begitu ya. Kita nggak tanya Allah yang mana ini? Kayak mobil yang mana? Bilang Allah, udah jelas Tuhan kita yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi khusus. Sekarang kata yang kedua. Ar-Rahimi. Ar-Rahmani. Ani. Oke. Ani lagi. Bukan. Oke. Aduh, baru ya. Oke. Ya. Ini juga udah familiar ya katanya Ar-Rahman. Jadi kalau kita hilangkan nunnya, waduh ini kata apa ini? Ar-Rahman. Ya. Alhamdulillah ini udah familiar ya. Ar-Rahman. Statusnya? Jar. Oke, jumlah 1. 1. Maskulin. K. Khusus. Ya. Oke, sama? Sama. Kemudian ini. Berarti kalau sama apa? Mausul tadi, mausuf sifah. Mausuf sifah. Iya, mausuf sifah. Waduh, ini termasuk idhofah dan termasuk mausuf sifah. Apa yang harus Hana lakukan? Tunggu jadinya. Ya, begini saja. Ininya saja dijadikan biru. Oke. Baru ininya. Jangan ikut-ikutan. Nah, ini. Ar-Rahimi. Nah, teman-teman pasti udah tahu ini. Ayo, status. Sama. Jar. 1. MK. Salah. Berarti ini termasuk sifat. Loh, kok bisa 2 sifatnya? Bisa. Coba. Bisa, betul bisa 2. Anak yang baik dan pintar. Dua sifatnya kan? Iya. Bahkan bisa lebih. Ya, tapi untuk sekarang cukup 2 dulu. Nah, itu dalam bismillah ya begitu, sifatnya ada 2.
Nah, alhamdulillah. Ar-Rahim. Gimana? Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Iya, mausufnya lafzul jalalah. Sifatnya ini yang satu, ini yang kedua. Bagaimana kita menerjemahkan sifat? Isemnya dulu. Di sini isemnya adalah lafzul jalalah Allah ya. Allah. Ar-Rahman. Waduh, ini penjelasannya tidak bisa hari ini. Pakai terjemahan yang umum di dalam bahasa Indonesia dulu ya. Ini sebenarnya beda jauh terjemahan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, sangat-sangat beda jauh. Oh gitu ya. Allah, besok atau kapan kita akan membahas. Sekarang untuk konsep mausuf sifat kita gunakan terjemahan yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia. Ar-Rahman dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pengasih. Kan nanti tuh